melakukan injeksi terbagi jadi 4, ada injeksi intravena, kemudian intradermal, kemudian intramuskular, dan juga ada juga subkutan. Pertama saya akan melakukan intradermal terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Pak. Terima kasih dengan Dr. Dea menjaga IGD pada siang hari ini. Saat ini kita akan melakukan injeksi untuk obat melalui bagian dari lengan kiri Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Pak. Bisa ditunggu sebentar. Baik, setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, kita gunakan sarung tangan terlebih dahulu. Baik, di sini setelah sudah memakai handscoon, saya akan melakukan suntikan secara intradermal. Yang pertama, isi dulu sprut 1 cc dengan cairan yang akan diinjeksikan kepada pasien. Kemudian kita oleskan terlebih dahulu alkohol swab pada pasien. Kita lakukan dengan gerakan berputar. Siap Pak. Setelah sudah, kemudian kita bisa buka seringnya dari tutupnya. Di sini cairan yang sudah dimasukkan ke dalam kita injeksikan kepada pasien. Injeksi dilakukan 10-15 derajat. Siap Pak. Bisa dirasakan apakah sudah menyentuh bagian dari dermal. Kemudian diinjeksikan pelan-pelan. Untuk tangan kiri bisa menekan bagian dari kulit sekitar pasien. Oke, baik. Untuk reaksi alergi dari skin test bisa dilihat 15 sampai dengan 20 menit kemudian. Setelah sudah selesai, skinnya yang sudah dipakai bisa dilepaskan dari jarumnya, kemudian bisa langsung dibuang. Selanjutnya saya akan selesai dan cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya saya akan melakukan injeksi pada daerah intramuskular. Di sini saya akan melakukan injeksi di bagian lengan atas pasien. Permisi Pak, selamat siang. Di sini saya akan melakukan injeksi pada intramuskular Bapak di lengan kiri atas. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, baik. Di sini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, di sini saya sudah melakukan cuci tangan 6 langkah dan informasi kepada pasien untuk melakukan injeksi intravena. Baik, di sini kita akan letakkan tangan pasien. Untuk injeksi intravena ini kita akan mengambil darah dari pasien, kemudian kita akan mencari vena perifer yang tampak atau yang cukup besar sehingga akan memudahkan pemeriksa untuk melakukan injeksi. Jadi kita akan siapkan seringe, kita cari bagian venanya terlebih dahulu. Pertama, saya akan menyiapkan tourniquet terlebih dahulu. Kita letakkan di bagian atas dari vena perifer. Kita pasang tourniquet pada pasien. Di sini kita arahkan tourniquetnya. Selanjutnya kita ambil seringe yang sudah diisi dengan obat tadi. Kita keluarkan dari bentuknya. Kemudian kita gunakan tangan dominan untuk menyuntikkan. Kita cari vena perifer terlebih dahulu. Siap Pak. Oke. Selanjutnya kita injeksi 45 derajat menggunakan tangan dominan. Siap Pak.
kita aspirasi, kita lihat ketika darah yang keluar itu adalah berupa warna merah pekat, maka darah itu adalah darah dari vena dan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, ketika sudah dipasang tourniquet, kita injeksikan obat secara perlahan. Kemudian kita cabut. Kita tutup, seringnya sudah dipakai dalam penutupnya. Kemudian bisa juga dipisahkan antara jarum dan juga seringnya. Kemudian saya akan melepaskan sarung tangan, kemudian dilanjutkan dengan cuci tangan 6 langkah dan juga informasi kepada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan injeksi melalui subkutan. Untuk subkutan sendiri kita membutuhkan seringnya juga, kemudian yang sudah diisi dengan obat atau dosis yang diinginkan untuk injeksi kepada pasien. Di sini ada beberapa bagian yang dapat digunakan, yaitu seperti lengan kanan atas atau kiri, kemudian bagian panggul, paha dan juga bagian dari perut. Namun di sini saya memilih untuk menggunakan bagian lengan atas. Baik, di sini saya akan mengoleskan terlebih dahulu alkohol swab pada bagian yang akan dilakukan injeksi obat. Kita lakukan dengan gerakan memutar. Selanjutnya kita lepaskan seringnya dari penutupnya. Kemudian kita lakukan injeksi pada pasien menggunakan tangan dominan dengan 45 derajat, menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk. Tangan non dominan kita gunakan untuk mencubit bagian kulit dari pasien. Kita suntikan perlahan untuk mencapai dosis yang ingin dicapai, sampai mencapai dosis yang ingin kita capai. Kemudian setelah sudah, kita lepaskan. Kemudian bagian seringnya yang sudah digunakan dengan jarum, ini nanti bisa untuk dibuang terpisah di samping medis. Baik, selanjutnya saya sudah melakukan cuci tangan langkah dan sudah memakai handscoon dan juga melakukan evakuasi kepada pasien. Selanjutnya di sini saya akan melakukan injeksi, yaitu injeksi pada intramuskular pasien. Jadi untuk injeksi pada intramuskular itu dapat dilakukan di beberapa bagian, yang seperti contoh yaitu daerah lengan atas atau deltoid, kemudian dorsum gluteal atau gluteus maximus, kemudian juga bisa di veterogluteal atau gluteus medius, kemudian juga bisa di daerah paha bagian luar atau vastus lateralis, atau daerah bagian dalam depan. Bagian depan itu bisa di rectus femoris. Namun di sini saya mau memilih untuk di bagian deltoid dari pasien. Baik, di sini saya akan gunakan seringe. Kemudian saya akan isi terlebih dahulu dengan obat yang akan diinjeksikan kepada pasien.
Oke, baik. Setelah diisi sling yang akan dipakai diisi obat, kita akan injeksikan kepada pasien. Kita oleskan terlebih dahulu alkohol swab secara memutar di bagian yang akan diinjeksikan kepada pasien. Untuk injeksi intramuskular sendiri akan dilakukan secara 90 derajat. Kita lepas slingnya dari penutupnya. Kemudian kita gunakan tangan dominan untuk menyuntikkan obat yang sudah diisi ke dalam sling. Tangan non dominan kita gunakan untuk mencubit bagian samping atau bagian sekitar dari bagian yang akan diinjeksikan obat. Kita tusukkan secara perlahan. Sampai menyentuh dosis yang diinginkan. Setelah sudah, kita tutup kembali slingnya tadi ke dalam penutupnya. Selanjutnya ketika sudah selesai, kita lihat lagi bagian tubuh pasien apakah ada pendarahan atau pembengkakan. Jika tidak, bisa ditutup atau bisa ditutup dengan tape.